jangan pakai nama mantan kameramen lagi. Kayak gini-giniin doang. Ya, yang ini nggak tahu kalau ada pencetan. Kesetrum beneran saya. Bondowosonetwork.com. Rizky Trada, mantan kameramen Gus Samsudin, mengaku pernah mengalami kejadian kesetrum keris petir milik Gus Samsudin. Hal itu diungkapkan Rizky saat hadir di podcast Dr. Richard Lee bersama Neja, teman Gus Samsudin saat berbisnis rongsokan. Namun saat podcast itu tayang di kanal YouTube Dr. Richard Lee, nama Gus Samsudin disensor. Tapi jelas apa nama yang diungkapkan mengarah kepada Gus Samsudin. Apalagi Rizky Trada dan Neja juga sudah beberapa kali memberikan kesaksian tentang kejanggalan kesaktian Gus Samsudin. Awalnya Rizky menceritakan bahwa dia menjadi kameramen Gus Samsudin sekitar tahun 2020 lalu. Ketika saya masuk di sana itu, bergabung menjadi kameramen Gus Samsudin di tahun 2020 awal. Awal-awal dia YouTubean, ungkap Rizky saat ditanya Dr. Richard, dikutip bondowosonetwork.com dari kanal YouTube Dr. Richard Lee MARS. Nah, tapi ketika saya masuk di sana itu di tahun 2020 awal. Iya 2020 awal. Oh, 2020 awal tuh masih awal-awal dia YouTubean itu ya? Saat pertama ia bergabung, Gus Samsudin memang sudah melakukan pengobatan seperti sekarang. Namun saat itu pasiennya masih sepi, tak sebanyak seperti sekarang. Belum ramai pasiennya, paling seminggu baru satu, kadang ya gak ada, jelas Rizky. Iya, awal-awal dia YouTubean. Jadi 3 tahun dia YouTubeannya? Iya, Oke. Dan itu sudah pengobatan dia? sudah. Sudah pengobatan? Iya. Ramai Jadi, pasiennya? Belum, paling seminggu tuh baru satu, kadang ya nggak ada. Satu orang? Iya, satu orang. Satu minggu satu orang? Iya. Bahkan, kata Rizky, saat itu Gus Samsudin juga masih menjadi pengepul rongsokan. Awal kenal dengan Gus Samsudin saat Rizky menjadi karyawan di salah satu channel YouTube. Gus Samsudin sering diundang untuk melakukan pembersihan rumah seperti orang yang memiliki kesaktian. Waktu pertama melihat aksi Gus Samsudin, dalam hati kok sakti banget, bisa keluar keris lah, bisa keluar paku lah, kata Rizky, mengenang pertemuan pertamanya dengan Gus Samsudin. Untuk awal-awal saya masuk ke sana itu ya mungkin manusiawi ya, percaya pasti kan. Gitu kan ya, kita ngelihat kok, maksudnya ya dalam hati kok sakti banget gitu kan. Bisa keluar keris lah, bisa keluar paku lah, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, pada suatu hari Rizky kembali bertemu dengan Gus Samsudin dan ditawari untuk menjadi kameramen YouTube milik Gus Samsudin. Karena bayaran dianggap cocok sekaligus ingin sedikit belajar tentang kesaktian, Rizky pun sepakat menjadi kameramen Gus Samsudin. Awalnya Rizky juga mengagumi dan heran dengan kesaktian yang dilakukan Gus Samsudin. Apalagi aksinya sering dilakukan di depan mata Rizky. Nah akhirnya di tahun 2020 awal itu, ya, kirim barang bekas itu ketemu saya. Nah dia nawarin gimana kalau kita bikin channel. Ya nanti per bulannya kamu sekian gitu. Ya udah, akhirnya saya mau kan. Ya namanya kita juga pengen belajar juga, siapa tahu kan bisa. Bisa apa nih? Ya maksudnya bisa sakti. Namun pada akhirnya dia melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin. Bukan hanya Rizky, beberapa santri lain yang juga sering dilibatkan saat pembersihan juga merasakan kejanggalan. Mantan-mantan santri yang sudah keluar pun sering cerita soal kejanggalan kesaktian Gus Samsudin, sering-sering juga. Ya intinya pengen nyadarin dia caranya gimana. Tapi gak ada keberanian, kata Rizky. Ya kita ngelihat, bukan hanya saya, ada beberapa santri juga yang ikutlah di situ itu, dan ternyata ya benar, kebukti bahwasanya memang keris tersebut keluar dari pergelangan jasnya dia. Dan banyak yang tahu? Banyak. Banyak yang tahu, bukan cuma kamu? Banyak, mantan-mantan santri yang sudah keluar pun sering cerita, sering sharing juga, bahkan ya intinya pengen nyadarin dia caranya gimana kan gitu. Pengen nyadarin dia? Iya, tapi kita nggak ada istilahnya nggak ada keberanian. Kemudian Dr. Richard Lee menanyakan soal keris sakti milik Gus Samsudin yang bisa mengeluarkan sinar. Oh yang keris petir, tanya Rizky, menegaskan pertanyaan Dr. Richard Lee. Rizky kemudian menceritakan pengalamannya yang pernah kesetrum oleh keris petir tersebut. Awal bergabung dengan Gus Samsudin, Rizky mengaku bahwa keris itu memang sudah ada. Setelah cukup lama bergabung, Rizky dimintai tolong setiap pulang pembersihan untuk memasukkan keris itu ke dalam mobil. Secara nggak sengaja nih kepegang keris petirnya, saya buka dong. Saya gini-giniin doang, memegang gagang keris. Yang ini enggak tahu gagang keris kalau ada pencetan. Kesetrum beneran saya, jujur saja beneran kesetrum, kata Rizky, yang disambut tawa Dr. Richard Lee. Terus keris. Terus yang mana nih? Sakti kah serius dia itu memang, atau pakai ilmu bisa bersinar sendiri? Oh yang petir. Di awal saya di sana itu keris itu udah ada ya kan, keris itu udah ada. Ya kita semua percayalah namanya. Ya kayak awal tadi lah. Lama kelamaan saya diamanai nih, setiap pulang pembersihan kan keris selalu ditaruh di mobil. Kang tolong masukin ke dalam. Secara nggak sengaja, ini kepegang nih, ya kan? Kepegang, saya buka dong. Saya buka ya bener kesetrum. Saya gini-giniin doang. Ya yang ini nggak tahu kalau ada pencetan. Kesetrum beneran saya. Kesetrum beneran? Iya. Dari kejadian itulah, Rizky kemudian tanda tanya apakah keris itu benar-benar sakti atau hanya sekedar mainan. Namun sejak ramai bahwa keris petir itu banyak dijual di online shop, Gus Samsudin sepertinya sudah tidak pernah menunjukkan keris petirnya itu lagi pada tayangan channel YouTube-nya. Dikutip dari laman bondowoso.com.